UJL-nya seperti apa dari data yang kita punya ini. Misalnya mesin baru saja di setup, gitu kan, kita ingin tahu kan pola atau tren dari mesin itu menghasilkan produk seperti apa atau defect-nya seperti apa. Gitu. Jadi untuk rancat ini tidak ada UJL-nya. Sementara kalau control chart itu dia sudah ada batasan atas dan batasan bawah. Terusnya kita lihat ini, oh ini perlu diperhatikan ketika dia lewat dari UJL. Ada pertanyaan dulu untuk tadi yang 3 sudah tidak ada, yang 3 yang lain. Pembuatan SPC ini, SPC, Seven Tools ini, kalau saya dulu itu belajar menggunakan Minitab ya, pakai Minitab. Terutama untuk Pareto ya. Kalau yang lain saya rasa di Excel itu bisa kalian kerjakan ya, kayak scatter, kemudian histogram, terus apa lagi tadi? Itu di Excel bisa perhitungan grafik-grafik seperti itu bisa. Tapi untuk Pareto itu saya belum pernah nyoba di Excel. Dulu saya nyobanya di Minitab. Ini saya nggak punya Minitab, kalian bisa coba. Coba di Minitab ya. Ada pertanyaan nggak? Ini warming up, materi pemanasan. Bangun dari liburan. Nggak ada? Jadi ingat ya, silakan dipelajari materi-materi setelah UTS. Minggu depan pertemuan terakhir kita, minggu depannya kita UAS. Ya. Siap untuk UAS? Jadi kita mengawali UAS sebelum UAS yang sebenarnya. Agar punya waktu saya mengoreksi, online itu cukup berat ya ngoreksinya. Sudah cukup jelas semuanya? Jelas, Bu. Masih jelas. Oke. Bu. Ya, silakan. Saya belum jelas yang nomor 5, Bu. Nomor 5 itu apa ya? Yang checklist katanya. Oke, checklist. Ini mungkin lebih gampang contoh yang di awal ya. Nah, ini checklist ini. Check sheet toh? Ya. Iya, Bu. Ini check sheet. Check sheet ini sebenarnya hanya jadi kita mengobservasi langsung ke lantai produksi misalnya. Kemudian kita mendeteksi misalnya kita membuat ini tabel ya, kemudian ada defect di sini, defect A, B dan C. Misalnya defectnya kayak kemarin kita belajar itu ada laptop ya kalau nggak salah, HP atau laptop itu. Misalnya HP ternyata dia tidak menyala, misalnya defect A tidak menyala, defect B-nya mungkin keypad-nya yang tidak bisa dioperasikan misalnya, defect C misalnya ada tergores misalnya seperti itu. Nah, pada jam pertama ini ada nggak ini? Oh, nggak ada misalnya. Ya udah, kita nggak perlu centang. Ini boleh kita tulis satu-satu gini yang seperti pagar atau lidi, atau bisa juga kita tulis angka data dinamika silang atau V juga boleh, terserah ya. Kemudian kita misalnya kita tahu ini ya, berarti defect A pada hari pertama ini ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11. Ada 11. Defect A pada hari, misalnya sekarang hari Kamis, itu ada 11. Jadi ada dari seluruh produksi kita, misalnya hari itu kita memproduksi 100 HP, itu ternyata ada 11 yang tidak bisa tombol on off-nya rusak gitu. Kemudian terbanyak ada di jam keberapa? Oh, ternyata terbanyak. Jadi informasinya yang kita dapatkan terbanyak ada di jam pertama dan di jam ke-7 gitu. Jadi ini hanya memberikan informasi seperti itu untuk check sheet. Kemudian yang B tadi misalnya keypadnya itu tombolnya tidak bisa misalnya keluar atau tombolnya ada yang masuk atau seperti apa gitu ya. Jadi kerusakan ada di keypad misalnya. Kita lihat ini totalnya ada 2, 3, 4, 5. Jadi kita mengamati ya. Kita mengamati atau kita mengobservasi di lantai produksi. Kemudian kalau ada kasus kita centang atau kita tulis, kita beri tanda di check sheet kita. Ya, seperti itu. Jadi check sheet ini fungsinya nanti ketika sudah selesai waktu yang kita tentukan. Kalau di sini kan berarti ini 8 jam ya, kemungkinan 1 hari ya. Seperti itu. Jadi yang B ini ternyata ada 3, 5, dan ada 10. Ada 10 kecacatan terkait dengan keypadnya. Yang terbanyak ada di jam terakhir. Gitu. Kemudian informasi berikutnya yang C tadi ada tergores misalnya. Tergores ini ternyata paling banyak ada di jam ke-8. Oh, mungkin kalau tergores yang ke-8, bisa jadi mesinnya setup-nya sudah mulai longgar ya, karena sudah jam puncak jam 8. Jadi lebih ke mengamati atau observasi langsung ke lantai produksi. Kita melihat ketidaksesuaian yang terjadi seperti apa, begitu. Begitu. Tadi yang nanya siapa ya? Raihan ya? Atau siapa? Tadi nggak merhatikan saya yang nyala. Ilham. Ilham. Gimana Ilham? Sudah jelas? Sudah jelas. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi check sheet lebih ke situ ya, kita langsung ke lantai produksi, kita langsung melihat. Mungkin nanti kalau kalian melakukan penelitian di lab, itu juga bisa kan, misalnya kalian mau mencampurkan apa gitu ya, bahan apa, bahan A dan B, gitu misalnya ya, ternyata terjadi ketidaksesuaian. Misalnya kalian punya banyak, kalau kimia tuh ini enggak sih? Pakai tikus enggak sih? Enggak ya? Saya kalian punya banyak tabung reaksi ya. Tabungnya ada 10 gitu. Nah, kalian bisa mendeteksi defek A, B, C misalnya seperti itu. Jadi ini bisa untuk melihat mengumpulkan data-data terkait proses yang kalian lakukan. Ada lagi mungkin belajarnya lebih gampang pakai ini ya, langsung rangkumannya tadi. Gambarnya juga ada. Ada lagi? Silakan. Sudah cukup? Halo? Sudah cukup ininya? Pembahasannya? 7 tools quality improvement. Anissa? Siska? Kalau dari saya sudah, Bu. Oke, kalau sudah cukup, pertemuan kita hari ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk presensi di daring. Nanti materinya akan saya share di grup WA. Termasuk juga mungkin sekalian materi Six Sigma-nya ya, biar kalian belajar untuk minggu depan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.